Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rama Asis dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat theodolite. Adapun yang saya akan juga jelaskan yaitu bagian-bagian alatnya, fungsi bagian-bagian alatnya, cara menggunakan alat, dan yang terakhir yaitu rumus mengelola data alat tersebut. Sebelum kita melanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit pengertian theodolite. Theodolite adalah instrumen presisi untuk mengukur sudut di bidang horizontal dan vertikal. Theodolite terutama digunakan untuk survei aplikasi dan telah diadaptasi untuk tujuan khusus dan di bidang-bidang seperti meteorologi dan teknologi peluncuran. Langsung saja saya akan menjelaskan bagian theodolite dan fungsinya. Yang pertama yaitu pembantu visir. Pembantu visir berfungsi untuk membantu membidikkan, yaitu membantu mengarahkan teropong ke target untuk membantu pembidikannya secara kasar. Yang kedua yaitu lensa objektif, berfungsi untuk menangkap bayangan objek atau target. Lensa positif yang memberikan bayangan nyata terbalik dan diperkecil. Yang ketiga yaitu klem sumbu 2, berfungsi untuk pengunci sumbu 2. Yang keempat yaitu sumbu 2, berfungsi sebagai proses berputarnya teropong terhadap sumbu putar horizontal. Yang kelima yaitu nifo teropong, berfungsi untuk digunakan untuk membentuk garis bidik mendatar. Pada kebanyakan theodolite yang baru, nino teropong sudah tidak ada lagi. Yang keenam yaitu ronsen lensa tengah, berfungsi untuk menggerakkan limbus dengan perlahan pada saat klem limbus dikunci atau membantu menetapkan bidikan ke target. Yang ketujuh yaitu reflektor sinar, berfungsi untuk menangkap cahaya dan memantulkannya ke mikroskop. Yang kedelapan yaitu mikroskop bacaan lingkaran horizontal A, berfungsi sebagai tempat pembacaan arah horizontal. Yang kesembilan yaitu klem horizontal, berfungsi sebagai klem pembuka atau pengunci lingkaran horizontal. Yang kesepuluh yaitu skru penggerak halus halidet horizontal, berfungsi menggerakkan teropong arah horizontal dengan perlahan pada saat klem horizontal terkunci. Yang ke-11 yaitu penggerak halus limbus, berfungsi menggerakkan limbus dengan perlahan pada saat klem limbus dikunci atau membantu menempatkan bidikan ke target. Yang ke-12 yaitu skru penyekal ABC, berfungsi untuk menyeimbangkan nifo kota guna pembuatan sumbu 1 vertikal. Yang ke-13 yaitu plat dasaran atau tatakan, sebagai plat penyangga seluruh bagian alat. Yang ke-14 yaitu kepala statif. Kepala statif merupakan bagian dari statif, tempat dudukan pesawat theodolite. Dan yang ke-15 yaitu kaki statif, bagian dari statif, alat yang digunakan untuk berdirinya pesawat theodolite. Bagian bawahnya berbentuk lancip, berfungsi sebagai kaki statif menancap ke tanah dengan kuat agar pesawat tetap bisa berdiri. Yang ke-16 yaitu penggantung untung-untung, digunakan untuk memasang tali unting-unting. Yang ke-17 yaitu bait instrumen, pengencang antara pesawat theodolite dan statif. Yang ke-18 yaitu nifo alhidet horizontal, digunakan untuk membuat sumbu 1 vertikal secara halus setelah dilakukan pendekatan dengan nifo kota. Yang ke-19 struk proksi nifo alhid horizontal, berfungsi menyeimbangkan nino alhid horizontal. Yang ke-20 yaitu mikroskop pembentukan lingkaran horizontal B, mikroskop yang digunakan untuk membaca sudut lingkaran horizontal. Skru penggerak halus vertikal, berfungsi menggerakkan teropong arah vertikal secara perlahan pada saat klem teropong dikunci. Yang ke-22 yaitu lensa okuler, lensa negatif sebagai lensa mata. Yang ke-23 yaitu ring pelindung diafragma, berfungsi sebagai pelindung diafragma. Yang ke-24 yaitu mikroskop pembacaan lingkungan vertikal, tempat pembacaan lingkaran vertikal. Yang ke-25 yaitu tabung sinar, membantu menyinari lingkaran vertikal. Dan yang ke-26 yaitu piringan lingkaran vertikal, adalah piringan dari
metal atau kaca tempat skala lingkaran. Lingkaran ini berputar bersama teropong dan dilindungi oleh alhide vertikal. Selanjutnya itu cara menggunakan alat. Yang pertama itu letakkan pesawat di atas statif dan diikat dengan baut. Setelah pesawat terikat dengan baik pada statif, pesawat yang sudah terikat tersebut diangkat dan diletakkan di atas patok yang sudah diberi paku. Yang kedua, tancapkan salah satu kaki tripod dan pegang kedua kaki tripod lainnya. Kemudian lihat paku di bawah menggunakan centering. Jika paku sudah terlihat, kedua kaki tripod tersebut baru diletakkan di tanah. Yang ketiga yaitu setelah statif diletakkan dan patok beserta pakunya sudah terlihat, ketiga kaki statif baru diinjak agar posisinya menancap kuat di tanah dan alat juga tidak mudah goyang. Dan yang keempat yaitu kemudian lihat paku lewat centering. Jika paku tidak tepat, kejar pakunya dengan skrup penyetel. Kemudian lihat nifo kotak. Jika nifo kotak tidak berada di tengah, maka alat posisinya miring. Yang kelima yaitu untuk mengetahui posisi alat yang lebih tinggi, lebih gelembung pada nino kotak. Jika nifo kotak berada di timur, posisi alat tersebut akan lebih tinggi di timur, sehingga kaki sebelah timur dapat dipendekkan. Yang keenam yaitu setelah posisi gelembung di nifo kotak berada di tengah, alat sudah dalam keadaan waterpass namun masih dalam keadaan kasar. Yang ketujuh yaitu cara menghaluskannya menggunakan nifo tabung. Di bawah theodolite terdapat 3 skrup penyetel. Sebut saja skrup A, B, dan C. Yang kedelapan yaitu untuk menggunakan nifo tabung saja. Nifo tabung dengan 2 skrup penyetel, misalkan skrup A dan B. Kemudian lihat posisi gelembungnya. Jika tidak di tengah, posisi alat berarti masih harus ditekankan. Setelah nifo tabung berada di tengah, baru kemudian diputar 90 derajat atau 270 derajat. Dan nifo tabung bisa ditengahkan dengan skrup C. Yang kesembilan yaitu setelah ada di tengah, berarti posisi kotak dan nifo tabung sudah sempurna. Lalu lihat centering. Jika paku sudah tepat di lingkaran kecil, maka alat sudah tepat di atas patok. Tetapi jika belum, alat harus digeser terlebih dahulu dengan mengendorkan baut pengikat yang terdapat di bawah alat ukur. Geser alat agar tepat berada di atas paku, namun jangan diputar karena jika diputar dapat mengubah posisi nifo. Yang ke-10 yaitu setelah posisi alat tepat berada di atas patok, pengaturan nifo tabung perlu diulangi seperti langkah sebelumnya agar posisinya di tengah lagi. Yang ke-11 yaitu setelah selesai tentukan titik acuan dan jangan lupa mengunci skrup menggunakan horizontal. Yang ke-12 yaitu nyalakan layar dengan tombol power, kemudian setting sudut horizontal pada 0 derajat dan tekan tombol 0 set 2 kali, tekan tombol sin untuk menampilkan pembacaan sudut vertikal. Dan yang terakhir, sekarang theodolite sudah siap untuk digunakan dan Anda bisa mulai bekerja dengan alat ini. Selanjutnya yaitu rumus mengelola data. Rumus menentukan jarak datar yaitu dalam kurung benang atas dikurang benang bawah dikurang 100 dikali sin sudut vertikal pangkat 2. Rumus menentukan jarak miring yaitu dalam kurung benang atas dikurang benang bawah dikurang 100 dikali sin sudut vertikal. Rumus evaluasi titik target yaitu tag dalam kurung 90 dikurang sudut vertikal dikali jarak datar ditambah tinggi alat ditambah tinggi target. 90 tersebut adalah sudut vertikal normal teropong alat ukur. Demikianlah video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk diri saya dan diri saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.